Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Permatasari, NPM saya 18210200203. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian hukum, ruang lingkup atau teori-teori hukum, dan kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian hukum perdata Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan mengatur kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri pemerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa serta mengikat anggotanya dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Sedangkan hukum perdata adalah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, kedua-keduanya sebagai anggota masyarakat dan beda dalam masyarakat. Dalam terminologi Islam, istilah perdata ini sepadan dengan pengertian muamalah. Kemudian frase hukum perdata disandarkan kepada kata Islam. Jadi dapat dipahami menurut hemat penulisan bahwa hukum perdata Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku mukallaf dalam hal perdata atau muamalah yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam di Indonesia. Menurut Daud Ali, hukum perdata Islam adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata negara hukum di Indonesia, yang isinya hanya sebagian dari lingkup muamalah. Sebagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjukkan oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, dan perwakafan. Ruang lingkup hukum perdata Islam. 1. Aturan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan disebut kaidah ibadah. 2. Aturan yang mengatur antara sesama anggota masyarakat disebut kaidah muamalah. 3. Aturan yang mengatur antara manusia dengan lingkungan hidupnya disebut kaidah hukum alam atau sunnatullah. Latar belakang teori-teori berdasarkan hukum Islam di Indonesia. 1. Teori receptio in complexu. 2. Teori resepsi. 3. Teori resepsi exit atau receptio contrario. 1. Teori receptio in complex adalah memperlakukan hukum Islam secara penuh terhadap orang Islam karena mereka telah memeluk Islam. Teori receptio in complex dimunculkan oleh Van den Berg berdasarkan kenyataan bahwa hukum Islam diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Kedua, teori resepsi. Masuknya pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia membawa perubahan-perubahan dalam pelaksanaan hukum Islam. Meskipun secara formal hukum Islam tetap diberlakukan, hal ini didasari oleh adanya kecurigaan dari sebagai pejabat Belanda yang mulai dikemukakan melalui kritik terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Mereka memperkenalkan het indes adat atau hukum adat di Indonesia. Kritik ini dimulai Cornelis van Vollenhoven 1874 sampai 1933. Kemudian dilanjutkan oleh Christian Snoek Voortgronje dari tahun 1857 sampai 1936. Penasehat pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri. Teori resepsi mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresapi oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan adanya tidaknya hukum Islam. Muatan pokok teori resepsi ini adalah prinsip divide et impera yang bertujuan untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum Islam dan membentuk konsep hukum tandingannya yang mendukung politik pecah belah pemerintahan kolonial. 3. Teori resepsi exit. Teori ini mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika selama teori berlaku adalah sebaliknya, yaitu hukum Islam dapat dilaksanakan apabila diterima hukum adat, maka sekarang hukum adat yang tidak bersejalan dengan ketentuan hukum Islam harus dikeluarkan, dilawan atau ditolak. Pada tahun
tahun 1950 dalam konferensi Departemen Kehakiman di Salatiga, Profesor Hazairin telah mengarahkan suatu analisis yang pandangannya agar hukum Islam itu berlaku di Indonesia tidak berdasarkan pada hukum adat. Berdasarkan hukum Islam menurut Hazairin supaya disandarkan pada penunjukan peraturan perundang-undangan sendiri. Sama seperti hukum adat selama ini yang dasar memperlakukannya hukum adat itu sendiri adalah berdasarkan sokongan peraturan perundang-undangan, karena itu haruslah dipersiapkan dan dibuatkan perundang-undangan terhadap hal itu. Hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya di Indonesia. Apabila hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya dianalisis secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia, dapat dikatakan bahwa asasnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga muncullah komplikasi hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus, peradilan agama. Hal ini merupakan pancaran dari norma hukum yang tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, pemberlakuan dan kekuatan hukum Islam secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Seiring pertumbuhan dan perkembangannya, perlu diungkapkan bahwa produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia ada 5, yaitu syariah, fikih, fatwa ulama atau hakim, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang berkurang, dan sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.